SMA yang sangat-sangat kami hormati, banggakan dan menjadi role model kami, Bapak Dr. Made Mangku Pastika MM, Gubernur Bali periode 2008-2018, juga anggota DPD RI, Dapil Bali periode 2019-2024. Juga tadi saya mendengar beliau sebagai anggota kehormatan AI, luar biasa. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Provinsi Bali atau yang mewakili, yang saya hormati kepala pimpinan instansi vertikal di Provinsi Bali yang hadir atau yang mewakili, yang saya hormati para ketua asosiasi advokat dan Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati dan muliakan, yang mohon maaf tidak kami sebut satu persatu. Puja pangsuci dan ayu bagi kita haturkan kehadapan ide Sang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, atas asung kertewanugerahnya kita dapat berkumpul di tempat yang luar biasa ini dalam keadaan sehat, santi, dan berbahagia. Saya atas nama pemerintah Provinsi Bali menyambut baik dan merasa terhormat kegiatan Munaslup ini dilaksanakan di Bali. Selamat datang pada para peserta Munaslup. Semoga Taksu Bali memberikan vibrasi yang positif untuk kemudahan, kelancaran, dan suksesnya pelaksanaan Munaslup yang sangat penting ini. Ini kalau orang Bali, saya sendiri meyakini tanah Bali, atau kita sebut juga Ibu Ning Ibu, atau disebut juga Ibu Pertiwi, ini berjiwa. Dan memang setiap jengkal tanah Bali dihormati, ada pakem, dipacarai. Dan saya sendiri merasakan, ya, kalau tanah Bali nggak memanggil atau belum memanggil pada waktu dulu saya, latar belakang saya polisi, saya ingin sekali tugas ke Bali berikhtiar. Saya sebenarnya ikhtiar saya, karena bukan jadi PJ Gubernur, ikhtiar saya jadi Kapolda Bali. Saya berupaya, tetapi rupanya nggak memanggil, Ibu nggak memanggil. Tapi saya nggak berikhtiar, kemudian dapat kesempatan jadi PJ Gubernur. Jadi saya percaya. Jadi saya sangat mempercayai tanah Bali ini berjiwa, dan saya ini rekan-rekan di asosiasi advokat, secara nggak ada semesta memanggil untuk melaksanakan Munaslup di sini. Yakinlah ketika diberkati akan, kalau Bali bilang, berhasil dengan sempurna, labde kari. Ini juga bagi saya momen yang luar biasa. Bulan Desember, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya, jarang ketemu dengan para advokat yang luar biasa, para senior. Jadi saya izinkan saya menyampaikan selamat menyambut hari Natal pada teman-teman saudara-saudara saya umat Kristen yang merayakan, dan selamat menyambut tahun baru, menyambut tahun baru 2025 pada kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kerahayuan, kedamaian, dan kebahagiaan. Sebagaimana kita ketahui, kehidupan kita mulai dari lahir sampai dengan nanti meninggal dunia selalu terkait dengan produk hukum. Pada saat lahir perlu atau ada akte kelahiran, menikah, ada akte perkawinan, juga pada saat meninggal ada akte kematian. Demikian halnya pula sebagai makhluk sosial, dalam berinteraksi kita diatur atau terikat dengan norma atau hukum yang berlaku. Persoalannya,
banyak masyarakat kita yang tidak tahu atau belum menyadari pentingnya memahami norma atau hukum yang berlaku. Mereka seringkali abai, bahkan mungkin cuek, namun kemudian merasa terintimidasi. Lebih dari itu, merasa diperdaya, diperlakukan tidak adil, menjadi korban, bahkan merasa dikriminalisasi ketika berurusan dengan hukum. Padahal mungkin faktanya tidak seperti itu. Menurut pandangan saya, hal ini lebih karena ketidaktahuannya akan norma atau peraturan hukum yang berlaku. Sebaliknya juga saya menemukan, mungkin antara kita juga ini para advokat kan orang-orang lapangan, ada yang benar-benar sangat paham, mengerti hukum yang berlaku, kemudian mensiasati aturan tersebut untuk menghindar dari apa yang sepatutnya dilakukan. Sebelum kegiatan ini, tadi kita berdiskusi di ruangan, sedikit saya cerita. Ini saya baru tahu setelah saya mengalami melihat bagaimana dengan sistem OSS sekarang ada kemudahan di dalam pengurusan perizinan. Ini karena mungkin saya nggak tahu apakah mereka ini berkonsultasi dengan para konsultan itu saya nggak tahu. Pada satu hamparan ya area yang 40 hektar lah lokasinya, itu biar untuk mensiasati agar perizinannya atau hal yang lain apa dimaksudkan, mereka belah-belah menjadi lebih dari 6 perizinan, lebih 6 KBLI, sehingga nggak perlu kemudian mengurus AMDAL, nggak perlu ada persetujuan lingkungan. Ini juga saya berpikir mereka ini pasti sangat paham, sehingga kalau nggak paham nggak mungkin mereka bisa menyiasati sehingga keluar perizinan untuk menghindar ataupun apapun maksudnya. Bahkan saya juga tadi saya cerita juga kaget ketika ada suatu peristiwa. Bagi kami, karena saya latar belakang polisi, itu saya jadikan pintu masuk untuk membedah betul seperti apa sih sebenarnya yang terjadi. Di samping perizinannya yang tadi saya katakan, IMB-nya awal yang dibangun adalah hotel, tapi yang dibangun kemudian hotelnya nggak pernah dibangun, yang dibuat restoran, tidak pernah berubah. Kemudian kursinya dibuat rendah, hanya kurang dari 200. Padahal faktanya 500, harusnya dia risiko tinggi, dibuat risiko rendah dan lain sebagainya. Miris lagi, kalau di Bali ini banyak dewi, ya tenaga harian, yang harusnya kalau bertahun-tahun nggak tenaga harian, setiap 3 bulan diminta tenaga kerja tersebut untuk membuat selesai kontraknya, mendanai kontrak, selesai kontrak, kemudian melamar pekerjaan baru lagi pada tempat yang sama. Itu yang terjadi. Dan hal lain tentu kami menyadari juga di lapangan, kami menyadari terutama sekali hal itu terjadi juga karena kurangnya pengawasan. Hal-hal yang sederhananya